Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kunci kehidupan kepada saudara sekalian. Karena itu dengar baik apa yang saya sampaikan sebentar, dan kemudian mari kita bertekad untuk melakukannya dengan iman, dengan pengharapan bahwa jalan hidup kita sesudah mendengarkan firman Tuhan ini tidak pernah sama lagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami akan mendengarkan tentang kunci jalan hidup kami yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan, dan berjalan pada jalan yang terang, diterangi oleh cahaya daripada Tuhan sendiri, diterangi oleh cahaya matahari dari sorga untuk menjalani hidup ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 22 ayat 23, 27 dan 28. Ayub pasal 22 ayat 23, 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ayat 27. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Amin. Kenapa saya mengatakan tadi, saudara sekalian, bahwa inilah kunci kehidupan. Kalau saudara mau hidup seperti tema gereja kami, lebih sehat, lebih sukses, lebih makmur, satu saja yang harus saudara perhatikan. Kunci kehidupan itu apa? Bertobat sungguh-sungguh, kemudian buka hati dan terima Yesus masuk, namanya lahir baru, lahir kembali, dan kemudian yang ketiga ialah dilepaskan dari kutuk.
Saudara pemirsa, dengar baik apa yang saya katakan ini. Bertobat itu jangan saudara pikir cuma satu kata digunakan untuk hal itu. Bertobat menggunakan dua kata, yaitu metanoia dalam bahasa Yunani, ya, metanoia dan epistrophe, diambil dari kata sub, S-U-B dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, bagian-bagian sesudah pembuangan selalu berbicara tentang kembali dari pembuangan. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini dengan kalimat ini, yaitu bertobat yang sungguh-sungguh ialah satu, balik kanan. Yang kedua ialah apa? Berubah selera. Seperti apa? Seperti Daniel dan teman-temannya. Apa itu? Mereka sebenarnya tentu saja selera makan makanan, daging, anggur, dan apa saja yang dari santapan raja. Oh, saudara tidak tahu kalau pada waktu itu santapan raja, mungkin juga sampai sekarang sebenarnya, makanan presiden atau raja di beberapa negara yang masih menggunakan sistem kerajaan, itu mestilah makanan yang paling istimewa, paling enak, paling sedap. Tapi Daniel katanya, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Karena semua santapan raja pada waktu itu harus dipersembahkan dulu di depan patung berhala. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah sebenarnya bertobat dari rokok itu, saudara bukannya hanya sekedar balik kanan, berhenti, agak berhenti. Dulu merokoknya satu slof, satu hari. Ada orang begitu saudara, tidak putus-putus, sambung. Begitu juga saudara dulu minum. Kalau minum itu, minum minuman keras misalnya, itu pakai begini. Buka botolnya, kelak. Ya, saya sudah sering melihat orang seperti itu. Tetapi bertobat yang benar ialah bukan mengurangi, tapi benar-benar itu berubah selera dalam segala bidang kehidupan. Nah, itu baru bertobat. Kemudian terima Yesus bagaimana? Ya, buka hati, terima Yesus. Jadikan Yesus raja dalam hatimu. Jadi, maksudnya bagaimana? Ya, Tuhan harus duduk di atas tahta hati kita. Tidak ada lagi keputusan yang kita buat sendiri. Ya, terutama keputusan-keputusan besar, misalnya tentang masa depan, tentang profesi hidup yang kita pilih, semua tanya kepada Tuhan dulu, baru buat keputusan. Itu namanya Tuhan sudah menjadi raja. Dan kemudian apa lagi? Ya, tadi katanya sesudah bertobat apa? Menjauhkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu artinya potong. Saudara ingat perumpamaan tentang pokok anggur yang carang tidak berbuah itu dipotongnya. Senang itu anggur dipotong? Oh, tidak senang. Oleh karena itu saudara harus berkorban perasaan, karena harus meninggalkan sesuatu yang saudara sukai. Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, jalan pintas, misalnya berjudi, tinggalkan itu semuanya. Baru kemudian ayat 27-28, haleluya. Mari ikut saya bersama-sama baca. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Tuhan akan mengabulkan doamu. Jadi bereskan dulu di belakang yang busuk-busuk itu, baru saudara bisa berharap benar Tuhan jawab doamu. Kemudian apa? Engkau akan membayar nasarmu. Nasar artinya apa? Janji kepada Tuhan. Maksudnya adalah janji Tuhan kepadamu. Setiap janji Tuhan yang Tuhan buat bagimu, untukmu, pasti akan digenapi. Amin. Luar biasa sekalian. Kalau sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk. Dan yang terakhir, sudah lihat di sini ayat 28.
apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, haleluya, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalanmu. Tidak ada jalan gelap di depan orang yang sudah bertobat. Loh, bagaimana kalau ada badai? Ada badai, apa katanya? Ingat nyanyian, saat ku berada di tengah gelombang, engkau ada di sana. Itu nyanyian tentang siapa? Petrus. Ketika Petrus tenggelam, dia berteriak, Yesus tinggal mengulurkan tangannya. Jadi setiap orang yang sudah bertobat, itu jawaban untuk saudara sekalian. Semua rencanamu, semua maksudmu, semua apa yang kau harapkan pasti akan terjadi dalam hidupmu. Karena itu mulai dari dasarnya, mulai dari kuncinya, bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, maka jalanmu pasti akan mengalami jalan yang terang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami semua untuk mengertinya dan meraih kuncinya daripada Tuhan. Dan kami mau serius bertobat, serius menerima Engkau Tuhan Yesus, menjadikan Engkau Raja dalam hati kami. Dan percaya bahwa jalan depan kami terang benderang, karena Tuhan Yesus terang dunia bersama di depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.